Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami. Saudara, wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK di Lamongan terus melonjak. Sebanyak 527 ekor sapi dinyatakan suspek wabah PMK dengan kasus kematian mencapai 22 ekor. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan setempat memprediksi penyebaran PMK akan terjadi hingga Februari 2025. Sapi milik warga ini dikubur setelah mati karena terjangkit penyakit mulut dan kuku atau PMK. Mencegah semakin merebaknya wabah PMK, petugas memeriksa sapi-sapi, salah satunya milik Tarjo di Desa Bakalan Pule, Kecamatan Tikung, Lamongan. Petugas juga melakukan penyemprotan disinfektan di sejumlah pasar hewan, serta melakukan vaksinasi mandiri terhadap sapi milik peternak yang mampu. Saat ini petugas menunggu bantuan vaksin untuk peternak rakyat dari Kementerian Pertanian. Data Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan mencatat hingga 10 Januari 2025, sebanyak 527 ekor sapi dinyatakan suspek wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK. Dari jumlah tersebut, 22 ekor sapi mati dan 26 ekor terpaksa dipotong bersyarat. Sementara itu 133 ekor yang sudah sembuh serta 346 ekor dalam proses penyembuhan. Terkait penutupan pasar hewan masih dalam kajian karena akan berdampak pada perekonomian pedagang sapi. Sapi yang terpapar berapa? Ya, sampai dengan saat ini tanggal 10, ini data tanggal 9 dari Isiknas, itu kasus PMK jumlah totalnya 527. Kemudian yang mati sampai dengan saat ini 22. Dan yang potong bersyarat ini 26. Dan 133 sudah sembuh, selebihnya masih dalam pengobatan. Kadis Nakeswan memprediksi wabah PMK masih akan berlangsung hingga Februari mendatang. Pihaknya mengimbau peternak sapi melaporkan jika ada gejala atau tanda-tanda penyebaran PMK agar bisa segera melakukan penanganan. Sapari Ranuwijaya melaporkan dari Lamongan. Saudara, sebagai bentuk protes kepada pemerintah karena kecewa jalan rusak tak kunjung diperbaiki, seorang pedagang pasar tradisional di Mojokerto memperbaiki dan mengecor jalan dengan menggunakan uang pribadinya. Seperti inilah aksi protes yang dilakukan dengan cara memperbaiki akses jalan di pasar tradisional Desa Sawahan, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto, yang dilakukan oleh Feby, seorang pedagang. Ia mendatangkan sebuah truk mixer untuk membeton jalan yang rusak sepanjang 15 meter dengan menggunakan uang pribadi sebesar Rp800.000. Ia kesal dengan pemerintah setempat karena meski membayar retribusi setiap hari, namun akses di jalan pasar tradisional tak kunjung diperbaiki. Selain sebagai bentuk protes kepada pemerintah desa setempat, pengecoran jalan ini dilakukan karena membahayakan. Pedagang maupun pengunjung pasar yang melintas terjatuh akibat jalan berlubang. Yang ngecor ini dana pribadi dari ibu saya, soalnya sudah rusak parah. Terakhir ngaspal itu dari saya kecil sampai saya punya anak belum sampai sekarang belum ada dari pemerintah apa-apa, belum ada apa-apa. Para pedagang berharap pemerintah desa maupun Kabupaten Mojokerto segera melakukan perbaikan jalan pasar tradisional Sawahan agar tak lagi menimbulkan korban akibat kondisi jalan rusak. Dia Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto. Saudara, petugas Damkar Banyuwangi mengevakuasi ular piton sepanjang 4 meter yang bersembunyi di atap gazebo studio foto. Evakuasi ular berlangsung dramatis karena hewan melata tersebut sempat menyerang petugas. Menerima laporan adanya ular piton di permukiman warga, tim Damkar Kabupaten Banyuwangi mendatangi Jalan Cendrawasih, Kelurahan Pakis. Petugas mendapati ular piton sepanjang 4 meter berkeliaran di dalam studio foto. Ular yang sembunyi di atap gazebo studio foto dievakuasi petugas. Saat akan ditangkap, ular sempat agresif dan menyerang petugas. Tim Damkar harus menggunakan peralatan khusus berupa tongkat penjepit. Setelah berhasil dievakuasi, ular piton langsung dibawa petugas ke markas Damkar Banyuwangi untuk selanjutnya diserahkan ke BKSDA Banyuwangi. Ular piton ini diduga berasal dari areal persawahan yang ada di sekitar kawasan studio foto. Saya
Saya ucapkan terima kasih kepada Damkar Banyuwangi yang sudah melakukan evakuasi ular piton di Studio Rana di alamat Jalan Cendrawasih, daerah Pakis. Saya ucapkan terima kasih. Semoga Memasuki musim penghujan, masyarakat diminta waspada akan banyaknya ular masuk ke permukiman. Warga juga diminta untuk lebih menjaga kebersihan dengan memangkas rumput maupun semak-semak yang ada di sekitar rumah agar tak menjadi tempat bersembunyi hewan melata. Taufik Firdiansyah melaporkan dari Banyuwangi. Mencicipi pedasnya sambal tongkol Mbak Ju di Pasar Wonokromo, Surabaya, surganya para pecinta kuliner pedas. Informasi selengkapnya usai jeda pariwara berikut ini.